Oke, buat Vira, kita Hmm. masuk ke sesi general part yang kedua. Kita tanya jawab seputar karir Vira. Apa nih sejauh ini Oke, hal-hal yang masih ambigu, yang masih dalam kepala kayak ini gimana sih gitu? Yuk kita diskusi aja. Boleh. oke. Nah, yang pertama dari tahap rekrutmen dulu mungkin ya. Boleh. Jadi biasanya tuh HRD minta dihubungin 1 minggu, 2 minggu, atau dihubungi misal kita apply di email atau di LinkedIn yang isian Google Form itu sebenarnya cara kerja HRD itu seperti apa ya, Kak? Kalau Oke. misal ditunggu nanti 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, atau misalnya kita ngirimnya, biasanya di TikTok tuh jangan ngirim CV lewat email gitu, ngirimnya lewat Google Form aja gitu, biar cepet kepanggil atau misal cepet dilihat. Dan kalau misalnya di job portal tuh nggak apa-apa ngirimnya tuh di luar jam kerja. Itu gimana, Kak? Wow. Pertanyaannya. Iya, aku pikir satu pertanyaan, ini satu rangkaian. Malah enak, nggak apa-apa. Iya, Nih ya, nggak apa-apa ya. ya nanti video ini silahkan share ke teman-teman kampusmu juga ya, biar paham, biar nggak Oke, salah. Karena dulu aku juga oke, oke. sama, waktu aku jadi lulusan baru, aku juga bingung gitu, gak ada yang ngajarin ini. Nih, Mm-mm. aku benerin logikanya dulu gini. Perusahaan itu buka rekrutmen, buka lowongan hari ini. Sekarang perusahaan buka lowongan itu karena kan butuh Mm-mm. segera ya, bener nggak? Mm-mm. Mm-mm. Kalau perusahaan itu butuh karyawannya 2 tahun lagi, ya lokernya ya dibukanya nanti 2 tahun lagi, bener ya? Gitu. Iya. Jadi artinya apa? Pada saat perusahaan membuka lowongan kerja sekarang, ya berarti dia Mm. memang niat serius untuk mencari kandidat segera. Oke. Mm. Tapi lowongan tadi itu akan dibagikan oleh perusahaan itu lewat berbagai cara. Oke. Mm. Aku biasanya sebut itu sebagai namanya ring satu, ring 2, circle pertama, circle kedua. Ring satu Mm. adalah semua sumber loker yang langsung berasal dari perusahaan. Mm. Misalkan ditaruh di websitenya, ditaruh di IG-nya, official IG, official LinkedIn, terus di Mm. job portal, terus di job Mm. fair, terus ada walk-in Mm. interview, diposting sama Mm. karyawannya. Pokoknya semua Mm. yang bersumber langsung dari perusahaan. Itu ring satu. Nanti Mm. ada ring 2. Ring 2 ini adalah ring yang repost. Kayak grup WA aku nih ring repost, ring 2, ya Mm. kan? Ada Telegram, ada apapun itu, kamu dikasih temen, dikasih saudara, itu kan tangan kesekian. Itu ring kedua gitu. Artinya apa? Kalau perusahaan membuka lowongan, itu channelnya ada macem-macem. Ada memang ya kan, mau pakai channel yang apa aja terserah perusahaannya gitu. Mm. Kamu kalau nyari loker lewat mana? Lewat job portal aja. Nanti yang responnya cepet. Lah nanti kalau ada loker perusahaan-perusahaan yang sama sekali nggak buka loker di job portalnya gimana? Gitu. Mm. Kamu lebih cepet aja nanti lewat LinkedIn, LinkedIn aja udah. Lah kalau lokernya itu lebih banyak ditaruh di official Instagramnya gimana? Kayak Alfamart tuh. IG officialnya tuh lokernya sampai puluhan gitu. Bayangin, aku kasih contoh gitu. Oh coba nanti lewat ini aja, job portal ABC sama LinkedIn aja. Tuh cek Wilmar tuh segede itu. Gitu. Itu carinya di website. Kamu rekrutmen bersama BUMN tuh BUMN yang khusus yang bareng-bareng yang gede-gede. Tuh di websitenya masing-masing atau di website ini. CASN juga sama SSC, ASN dan lain-lain. Gitu. Artinya apa? Ya itu tadi. Perusahaan itu membuka loker saat ini karena dia butuh segera. Nah, urusan ngirimnya via apa, ya kan? Nyebarin lokernya kemana itu ada banyak channel. Kamu Mm. nggak tahu loker yang cocok buat kamu itu muncul di hari apa, bener nggak? Benar. Tapi setiap hari selalu ada loker baru. Mm. Loker baru ini bisa dikirim lewat sini, 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 sini. Artinya setiap hari kamu harus nyari loker dari banyak sumber karena semua sumber itu ada kemungkinan loker yang cocok buat kamu. Jadi Oke, tadi oke. menjawab satu pertanyaan, udah ngirimnya via ini saja, ya salah. Nyarinya lewat sini Ah. saja, yang fast respon ya salah. Karena sumbernya ada banyak. Kita Mm. yang tadi saran tadi itu salah dalam arti relatif ya, gitu. Mungkin itu benar buat dia, tapi belum tentu benar buat kamu karena masih ada potensi ini loh, kayak begitu, ya kan?
gitu. Mm-mm. Balik lagi ya, kalau kirim via A aja lah. Kalau lokernya nggak dibagi lewat situ gimana gitu, ya kan? Nah Oh itu iya dari iya. akses informasi loker, itu dari akses Mm. informasi loker. Yang kedua dari ngirim lamarannya. Selain kita Mm. tahu dapat lokernya dari mana, ngirimnya via apa kan terserah perusahaannya. Ada yang nyediain Google Iya. Form, ada ke WA, ada ke email, ada websitenya itu sendiri gitu. Nah, Mm, 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 tugas kita adalah segera mengirimkan lamaran sesuai dengan yang diminta oleh perusahaan. Kalau kita merasa cocok, kita sesuai, kita punya dokumennya, ya sudah segera saja, nggak usah ditunda gitu. Kak, tapi Kak, ada yang bilang ngirim lamaran nggak boleh di hari kerja dan jam kerja. Salah. Lamaran itu aturannya gini, mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di hari kerja dan jam kerja itu lebih baik. Dengerin ya kalimatnya ya. Ngirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di hari kerja dan jam kerja itu lebih baik. Seringkali diartikan cuma boleh di hari kerja dan jam kerja. Di luar hari kerja iya. dan jam kerja nggak boleh, salah, bukan begitu. Artinya adalah kalau kamu punya waktu kosong di hari kerja dan jam kerja, silahkan kirim saat itu, intensitas tinggi, jumlahnya banyak. Tapi nanti kalau kamu dapat loker di luar hari kerja dan jam kerja, ya nggak apa-apa dikirim, Oh, nggak apa. gitu. Nggak apa-apa. Apalagi loker tersebut dikirimnya itu ke perusahaan yang nanti akhirnya semua pelamar itu akan dimasukin ke sistem ETS. Sistem ETS itu nggak Hmm. peduli sama window waktu. Begitu datamu masuk, ada di database. Nah, itu mau kamu kirimkan kapanpun, itu bebas. Gitu. Database itu bisa Hmm. website perusahaan, biasanya kayak gitu. Yang website-website perusahaan gede-gede itu pakai sistem ATS, job portal nih, gitu. Kan sistemnya di pooling, dimasukin, nanti dicari kata kunci yang cocok, di ranking dan lain-lain, di tracking, namanya applicant tracking system. Jadi nggak cuma sekedar nyocokin, nyimpen, dicocokin, diproses, nanti dia lolos atau enggak, di take down atau CV-nya disimpan di database gitu. Sistem Hmm. ini nggak peduli window waktu. Akan Oh, sangat oh, oh. konyol kalau kamu udah bikin CV ATS friendly, ngirim lamaran cuma di hari kerja dan jam kerja saja, gitu. Logika paling bodoh tuh gini aja. Buka LinkedIn tengah malam, buka Jobstreet tengah malam, buka website perusahaan tengah malam. Pas kamu klik lamar ada tulisan nggak? Mohon maaf, ini udah tengah malam waktunya tidur, jangan kirim lamaran gitu. Nggak ada notis gitu, nggak dilarang gitu. Kirim aja kayak gitu. Jadi ngirimkan lamaran kapanpun boleh. Tapi kok ada yang ngasih saran kirimkan di hari kerja dan jam kerja aja biar bisa cepat direspon. Nah, itu adalah salah satu strategi biar Hmm. langsung dibaca sama HRD. Pada Hmm. saat dikirimkan melalui media yang langsung diterima sama HR-nya. Contoh Hmm. ngirim via email. Hmm. Kalau kamu ngirimkan lamaran via email, itu kan nggak masuk ke database, itu masuk ke pesan masuk tuh misalkan. Kan yang proses langsung mata nih, nggak oleh sistem Hmm. dulu, nggak difilter sama sistem, langsung diproses sama mata. Kalau kamu mau ngirimkan di hari kerja dan jam kerja juga boleh. Itu Hmm. strategi. Tapi kalau wajib ya enggak. Aku ngomong begini kenapa? Karena aku praktekin dulu yang aku jelasin ini. Aku juga pernah fresh grade gitu. Aku ngirim Hmm. lamaran, aku beberapa teman mungkin udah pernah ada yang aku ceritain. Aku sebelum riset soal ini, aku riset sendiri aku sendiri. Sehari aku ngirim 70 lamaran selama dua Oh. minggu. Aku Hmm. nggak peduli harinya, nggak peduli jamnya, karena aku pengen membuktikan dua hal waktu itu. Aku pengen membuktikan ngirim lamaran kapanpun itu boleh dan pasti direspon. Dan kalau dokumennya bener dan caranya bener, makin banyak kita ngirim, panggilan tes ke tahap selanjutnya itu makin banyak. Tapi waktu itu kan itu masih kayak ideku sendiri sebagai fresh graduate tahun 2015. Aku wisuda Februari itu. Singkat cerita aku ngirim tuh, wah sehari 70 kalau belum 70 aku nggak tidur. Singkat cerita cuma bertahan selama 2 minggu karena kecapean. Ngirim tujuh Hmm. puluh itu kan. 70 per hari selama 2 minggu tuh 900 sekian gitu saya ingatku. Di minggu ketiga nggak ada yang manggil. Ternyata nggak ada yang Hmm. respon. Aku hampir percaya tuh, oh ternyata ngirim lamaran itu cukup di hari kerja dan jam kerja ya. Jangan kayak aku, malah asal banyak, terus lebih banyak tuh malam-malam gitu. Karena pagi sampai sore aku untuk yang lain. Ternyata pas aku Hmm. udah mulai down, minggu ketiga, 4, 5, selama 2 minggu, 20 hari.
panggilan undangan tesku ke tahap selanjutnya tuh aku dapat 52 undangan tes. Bayangin. Sehari tuh aku dapat 3 sampai 4 undangan tes dan semua loker yang aku lamar itu di luar jurusanku. Pokoknya loker-loker semua Oh. jurusan aku kirim. Bayangin aja sehari 3 4 gitu. Dari situ dan jurusanku tuh nggak sesuai banget sama yang itu semua. Dari situ aku jadi punya keyakinan dua tuh. Tuh kan, kalau CV-nya bener, cara ngirimnya bener, pasti panggilannya banyak. Terus yang kedua, ngirim tengah malam pun juga nggak masalah. Nah itu ke bawah sampai pengalaman kerjaku yang terakhir-terakhir kemarin ini. Aku lolos MT, lamarnya tengah malam. Aku lolos online sales manager, aku tengah malam hari Minggu gitu. Jadi itu balik lagi. Bahkan kalau mau cara bodoh lagi, kalau kamu punya teman-teman yang kerja jadi buruh pabrik tuh di PT-PT itu. Mereka itu aku riset juga yang di Bekasi waktu itu tahun 2020 2021 pas COVID itu. Mereka itu kalau mau pindah kerja kan mesti nyari aku dapat kerja dulu baru pindah gitu kan. Iya, Walaupun kadang tuh cuma iya, pindah nyebrang pabrik gitu. Tapi iya. beberapa orang yang aku tanya-tanya waktu itu, aku nanya kayak begini, eh kamu bisa ngirim lamarannya tuh kapan gitu kan? Jawabannya tuh cuma dua. Satu setelah pulang shift, kedua pas hari libur sama keluarga. Setelah pulang shift itu pasti kebanyakan ya malam, yang Hmm. shift pagi atau yang middle atau yang shift siang gitu. Terus yang waktu libur sama keluarga ini kan hari libur jelas. Lah logikanya buktinya mereka juga bisa pindah pabrik tuh gitu. Sehingga itu udah langsung mematahkan kalimat ngirim lamaran cuma boleh di hari kerja dan jam kerja. Yang ketiga, yang konyol lagi dari ini adalah bayangkan kamu dapat loker bagus. Ini ada temen real, ada banyak banget di grup lokerku. Dia dapat loker bagus hari misalkan contohnya gini, hari Jumat habis maghrib gitu, jam setengah tujuh. Tapi gara-gara dia percaya ngirim lamaran cuma di hari kerja dan jam kerja, akhirnya ngirimnya hari Senin. Senin pagi, Senin siang. Pas mau ngirim tahu nggak? Email penerima penuh loh, Iya. gitu. Padahal tadi aku di awal udah bilang, kalau mau ngirim lamaran di hari kerja dan jam kerja, silahkan. Kalau itu strategi yang langsung diterima sama HRD. Tapi itu ada risiko juga loh, penerima emailnya penuh loh. Kayak gitu. Hmm. Beberapa teman HR itu yang emailnya penuh, yang kalau penuh masih bisa diakses enak ya. Ada tuh teman yang dia itu ngomong, email penuh tuh gara-gara spam. Jadi seseorang tuh ngirimkan email tuh yang sama tuh berkali-kali. Hmm. Padahal ngirim email tuh sekali aja. Akhirnya apa? Ngeheng. Akhirnya apa? Semua dihapus. Itu Oh, beberapa oke. temen HR tuh ada yang bilang sampai kayak gitu ya, ya nongkrong aja sih gitu. Bro, komputernya error bro. Terus gimana? Aku hapus semua. Terus habis dihapus gimana? Ya kan ini kan durasi buka lokernya kan tanggal sekian sampai sekian. Masih ada ekor ini. Malah yang dulu-duluan tadi tuh kehapus. Apa kita kabarin mereka? Tolong dikirim ulang ya kehapus. Enggak. Perusahaan juga nggak ada ngasih tahu itu. Ini dia cuma ngobrol temen tongkrongan aja sama aku kayak gitu. Nah, hal-hal semacam ini loh yang kita tuh nggak, yang kita tuh harus coba riset lewat dicoba sendiri gitu. Aku cuma ngirim di hari kerja dan jam kerja karena kalau di luar jam kerja HRD itu nggak bakalan buka email kita loh. Itu kalau di komputer banyak loh HR yang punya laptop bawa pulang. Orang teman-teman ke HR aja nongkrong di coffee shop aja sambil buka laptop kok, sambil ngeliatin CV gini next next gitu. Itu di luar jam kerja gitu. Itu dia pakai laptop kantor gitu, masih ngeproses gitu. Masih ada yang bikin janji temu atau video conference gitu. Gitu. Kalau dulu mungkin iya, balik lagi ya makanya ya. Jadi kalimatnya itu ngirim lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Dan itu tolong Hmm. diartikan, yang penting ngirim segera, jangan nunda. Karena balik lagi, setiap Oh. hari selalu ada loker baru. Harusnya waktu, tenaga, pikiranmu hari ini dipakai untuk kirim lamaran, follow up loker-loker hari ini. Biar yang besok tuh untuk yang besok gitu. Ya kan gitu. Itu resiko sekali. Tadi kemungkinannya banyak tadi. Nggak ada jaminan kayak begitu. Nah, dari sini aku jawab juga pertanyaan selanjutnya. Cepat tidaknya seorang itu diproses sama HR apa enggak? Iya terserah merekanya, paham nggak? Kita persimpel cara Hmm. pikir dan cara gerak kita. Urusan lamaran kita dibalasnya cepat atau enggak itu urusan mereka. Aku ada teman yang baru ngirim, sorenya berapa jam setelahnya dapat undangan tes gini gitu, atau dikasih pengumuman lokernya lamarannya nggak cocok, kualifikasi nggak cocok. Hmm. Banyak yang ngirim lamarannya sekarang diundangnya sebulan lagi, 2 bulan lagi, ada Oh iya. Iya, gitu. iya.
Lah kita tuh sebagai job seeker kita nggak bisa ngendaliin itu, nggak ada yang bisa ngasih jaminan, ya kan? Oh, Ya, tapi satu hal yang pasti adalah perusahaan kalau buka lokernya sekarang ya butuhnya ya di waktu-waktu dekat sekarang yang tadi aku udah bilang gitu. Ya mm-mm. kan? Sehingga porsi kita adalah kita lihat loker, begitu lihat loker, cek dulu asli apa enggak, asli. Sesuai enggak sama kita, sesuai. Kirim lamaran. Terus kamu rekap, kamu punya file Excel misalnya direkap tanggal sekian, aku ngirim lamaran di PT ini sebagai ini, posisinya ini, aku kirimnya via ini. Dah, rekap. Dah selesai. Move on. Cari loker lain terus gitu. Sejam kamu cuma buka website-website perusahaan terus. Udah selesai tutup. Sejam buka job portal, buka job street, tutup, buka Glints, tutup, buka Kita Lulus, tutup, buka Deals, tutup, buka LinkedIn, tutup. Habis itu buka job street lagi. Barangkali tadi habis ditinggalin udah ada update loker baru terus gitu. Dah selesai. Besok gitu terus. Karena balik lagi, kita tahu setiap hari ada loker baru, tapi kita nggak tahu loker yang cocok buat kita munculnya lewat apa dan kapan. Sehingga tiap hari kita boleh ngecek di sumber tadi, ya kan? Tapi kok ada Oh, kalimat tadi, tunggu 1 minggu, tunggu 2 minggu, balik lagi. Kamu bukan pelamar tunggal, ya. mm. Satu, kamu bukan pelamar tunggal. Kedua, ngurusin lamaranmu, itu juga bukan tugas tunggalnya si HRD itu. Mm. HR itu kan di luar macem-macem. Ada yang HRGA, gabung tuh malahan. Ada yang dia HR rekrutmen, ya HR rekrutmen. Tapi kan nggak cuma ngerekrut kamu doang. Belum yang HR generalis tuh, yang bener-bener dari A sampai Z diurusin tuh, single fighter kayak gitu. Bahkan kalau dia spesialis HR rekrutmen kan nggak cuma ngerekrut kamu doang, mungkin ada rekrutmen lain. Yang satu baru buka posting, yang ini lagi di tahap ini, udah ada orang yang di tahap ini gitu. Antrean juga ada. Yang selanjutnya adalah Oh, ya. tahap-tahap rekrutmen itu kadang ada yang melibatkan nggak cuma HR, ya apa? Interview user. Iya. Kalau memang butuh user, ayo, ya kan? Usernya lagi sibuk, lagi gini gitu, jadwalnya belum cocok. Iya kalau interview, nanti kalau belum kalau itu misalkan ada debat, ada FGD, LGD, ada studi kasus tertentu gitu, ya kan? Dan lain-lain gitu. Nah, antrean itulah yang akhirnya perusahaan itu bilang silahkan tunggu 1 sampai 2 minggu ke depan. Pada saat kita sudah selesai mengikuti proses rekrutmen tersebut. Misalkan Mm. kita selesai interview, aku habis interview HR nih sama Vira, aku HR-nya misalkan. Oke Bu Vira, demikian interview pada kesempatan kali ini. Silahkan ditunggu maksimal 2 minggu ke depan. Nanti akan kita kabari segera ya Bu. Nanti kalau 2 minggu lagi Ibu nggak dapat kabar, berarti mohon maaf Ibu belum dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Misalkan udah dikasih tahu gitu. Udah nunggu nih 2 minggu, 2 minggu, terus nggak ada kabar. Boleh nggak kamu nanya? Boleh, itu kan hak kamu. Gitu, Mm. gitu. Jadi karena semua itulah rangkaiannya tuh begitu. Makanya yang harus dilakukan adalah, oke, cari, tata, lamar, lamar, rekap, udah next, next, next gitu. Oh, jadi jalan terus saja, jangan Mm-mm. jangan berhenti. Oke, Iya, oke, oke. iya paham ya ini. Ini aku langsung jawab Paham. semua semua ini nih, semua pertanyaanmu nih gitu. Karena itu Ya. satu rangkaian dan ini memang bagus ya pertanyaannya. Karena kebanyakan tuh Mhm. bahkan aku fresh grade pun pertanyaanku juga ini gitu. Gitu. Oh, ya. Iya gitu karena nggak ada yang ngajarin sama Mhm. aku anak kuliah dimanapun lulusan SMA SMK manapun kan nggak diajarin soal begini-begini gitu itu waktu Mhm. itu aku riset sendiri aja. Nah urusan tadi ya, oh aku tuh banyak panggilan dari sini loh, aku udah fast Mhm. respon dari sini loh. Itu journey masing-masing orang. Katakanlah Oh, gini, ya. kita teman sejurusan seangkatan, IPK kita sama gitu kan, kita ngirim Mhm. ke sana sini belum tentu responmu journeymu sama journeyku sama, ya Mhm. nggak? Mungkin kamu lebih banyak panggilan lewat job street. Mungkin aku lebih banyak Mhm. panggilan lewat email. Terus aku ngomong, Mhm. udah ngirim lewat email aja. Cepet banget lewat email. Kamu bilang, enggak, lewat job street aja. Job street lebih cepat daripada yang lain. Ya aku bener, kamu Mhm. juga bener. Gitu. Mhm. Nah kita pada saat dapat nasihat-nasihat yang sifatnya masih relatif kayak tadi, yang harus kita Mhm. lakukan apa? Praktekkan. Gitu. Mhm. Ya kan? Biar kita punya journey-nya. Nanti akhirnya kita sendiri yang cocok. Oh ternyata background kayak aku, profesi kayak yang aku incar, lebih cocok menggunakan ini. Karena tadi kamu punya Mhm. rekapan tadi loh. Aku bilang setiap loker yang kamu lamar kenapa direkap. Jadi jangan mengandalkan rekap masing-masing ya. Misalkan
email itu kan ada di pesan keluar, ya kan? Job portal udah ada di Mm. historinya. Jangan kamu bikin rekap Excel. Jadi nanti Oh ya. selama periode tertentu kamu punya data. Data itu yang kamu analisis. Contoh, selama bulan November ini aku udah ngirim 1.000 lamaran, ya kan? Nah, 1.000 lamaran itu tuh aku kirim via banyak channel. Misalkan ada yang lewat job portal, ada lewat email, ada lewat LinkedIn, ada lewat website. Ada 4 nih misalkan. Nah, dari 1.000 itu ternyata yang ngundang ke tahap selanjutnya cuma 100 gitu. Yang 100 itu 80 dari website, 80 dari LinkedIn. Mm. Nah, akhirnya jadi mikir, tapi kan aku ada yang lewat itu cuma website sama LinkedIn, padahal aku ada yang lewat job portal. Apa nih yang salah sama job portal? Evaluasi job portalnya, begitu. Ya nggak? Oh Kan ya ya begitu. ya. Loh ini aku udah ada sekian. Nah kalau masih ngambang kan susah gitu. Kalau cuma Hmm. ngandelin ingatan, analisismu aneh. Orang kalau cuma ngandelin ingatan, nggak pakai data kayak begitu, akhirnya nyalahin CV. Begitu nggak banyak panggilan, CV-nya diedit. Beberapa kali gagal interview, edit CV. Yo editnya ya edit interviewnya lah. Edit kemampuan interviewmu. Bukan nyalahin CV mulu. Gitu. Ya kan? Hmm. Bahkan kalau kita curiga sama CV kita itu kemungkinan salah tuh dua. Bisa salah cara membuatnya, bisa salah cara memakainya. Sering banget orang Hmm. minta review CV sama aku. Setelah aku cek CV-nya tuh bagus. Jadi nggak ada yang perlu diotak-atik gitu. Nah, setelah aku gali, tanya jawab kayak begini, ternyata ketahuan. CV-nya bagus, tapi cara makainya salah. Pisaunya tajam, tapi cara pakainya tuh digeprek-geprek begini, bukan buat nyayat. Gitu. Pisaunya Hmm. tajam, tapi cara makainya ditiup. Terus akhirnya ngomong, Hmm. Kak, pisauku kayak nggak berguna nih, Kak. Gitu. Padahal tajam itu. Nah. Hmm. CV-nya tuh padahal bagus, cuma cara makainya salah. Cara makai itu apa? Macem-macem tadi. Ternyata CV ini cuma dipakai untuk ngirim via itu aja. Ternyata hari libur ikutan libur. Ternyata di luar jam kerja nggak buat ngelamar gitu. Ternyata sehari ngirim kadang banyak, kadang dikit, kadang enggak. Ngirim via email yang dikirim cuma CV doang. Padahal dokumen lain bisa dilampirin, ya kan? Hmm. Ngirim CV-nya lewat LinkedIn tapi LinkedIn-nya nggak dibenerin dulu kayak di sesi pertama. LinkedIn-nya belum siap, masih Hmm. kosongan, tapi ngirim CV terus. Ya tadi itu cara pakai gitu. Hmm. Jadi seringkali kita harus identifikasi cara bikin dan cara pakainya. Nah, itu yang nggak banyak diajarin sama orang. Gitu. Hmm. Paham ya? Komplit ya? Paham, Ya, paham. mungkin ada Mampu, tanggapan boleh. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan paham. lain boleh. Hmm, Aku mau pertanyaan lain soal interview mungkin ya. boleh. Eh, eh, Kenapa HRD itu suka nanya tentang keluarga? Misal, kamu dari berapa bersaudara, terus punya adik punya kakak, tinggal sama siapa, terus kayak misal domisili di mana, bukan domisili sih, lebih ke ranah pribadi gitu, kayak misal ada udah rencana untuk menikah apa belum, seperti itu. Nah, terus kemudian aku juga mau tahu dong Kak, kayak tips and trick gimana biar lulus interview user dan interview HR gitu. Terus juga aku sering gagal di tahap psikotes. Jadi maksudnya itu psikotes itu jadi aku pernah dapat psikotes soalnya sama. Jadi perusahaan A, perusahaan B soalnya sama. Tapi di situ aku selalu gagal. Terus tapi kebanyakan aku yang riset psikotes itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tuh menurut Kak Aga itu seperti apa? Oke. Wah, ini jawabannya banyak banget. Ini pertanyaanmu jawabannya lebih banyak dari yang tadi, serius ya. Aku jawab singkat-singkat dulu ya. Gak Semoga apa-apa, muat singkat, ya. Ya, singkat saja gini. nggak apa-apa. Kita urutnya dari satu dari psikotes dulu baru ke interview ya. Psikotes Oke. itu adalah alat alat tes yang digunakan oleh untuk mengukur tadi ya. Untuk Hmm. mengukur yang biasanya make itu adalah psikolog atau ilmuwan psikologi. Nah, yang Hmm. diukur itu ya berkaitan dengan kondisi psikologi orangnya saat itu, kecerdasan yang dia miliki, dan kemungkinan dia merespon suatu kondisi. Kalau dia ngalamin ini gimana sih? Kalau ditekan gini gimana sih? Kalau diginiin gimana sih gitu. Dan metodenya itu ada banyak terserah dari mereka-merekanya perusahaan-perusahaan ini mau pakai yang mana kayak gitu kan. Ibarat itu perkakas, alat tes psikologi itu perkakas. Nah, perkakas yang dipakai itu apa aja itu terserah perusahaannya. Sehingga terkadang kamu akan merasa bahwa psikotes di sini kok kayak banyak banget ya sampai 2 jam. Yang sini kok cuma ini itu. Psikotes di sini kayaknya soalnya tuh sama kayak yang di sini gitu. Ya, jadi semacam itu. Nah, lalu ya alat-alat
psikotes yang dipakai itu disesuaikan dengan profesi yang memang lagi dibuka kayak gitu. Sering loh alat Hmm. tes yang digunakan itu berbeda antara satu profesi dengan profesi lain. Apalagi yang sifatnya tuh ini untuk level staff tuh gini nih. Kalau level manajerial tuh begini gitu. Sama nanti kayak Hmm. medical check up juga sama. Ada yang medical check up cuma gini 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 doang. Ada yang medical check up yang Hmm. gini gini. Ada yang tes fisik dibikin naked lah, diliatin ini itunya, tes darah, tes Hmm. ini gitu gitu. Nah, itu juga sama kompleksitasnya kan untuk profesi yang beda gitu. Psikotes itu nggak ada benar atau salah. Itu jawabannya bisa benar bisa enggak. Tergantung Hmm. soalnya apa. Kalau di situ ya soalnya itu berkaitan sama angka, yang jawabannya itu pasti ya harus benar dong gitu. Hmm. Misalkan di situ ada hitungan, ya harus benar dong ngitung gini gitu, ya enggak? Hmm. Belum yang spasial, yang bangun ruang. Ini diginiin Hmm. ini nih. Itu Oh gimana? Ya ya. harus benar dong gitu. Terus yang sifatnya itu misalkan menghafal. Kamu akan melihat kata-kata ada banyak, terus Hmm. awalnya beda-beda tuh misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, gitu-gitu. Terus habis Hmm. itu di bawahnya ada huruf urut, terus kamu ingetnya apa huruf A ini bendanya apa tadi? Ya harus bener dong kayak gitu. Atau Pauli Kraepelin yang penjumlahan ditaruh di samping jumlahan, taruh sampingnya gitu yang bentuknya kayak koran atau kertas. Hmm. Ya harus Iya. bener dong Ada. penjumlahannya, ngisinya juga harus bener dong. Hmm. Jadi kalau Hmm. disebut psikotes tuh gak ada bener salah, bisa iya bisa enggak, tergantung itu soalnya apa. Kalau menuntut iya iya enggak ya di situ gitu. Hmm. Karena tadi yang sifatnya numeris kayak begini ya, sifatnya yang aku sampein gini. Ini kan ukur nggak cuma bener salah aja kan. Banyaknya yang bener itu berapa, banyak yang salah berapa, terus ketelitiannya gimana. Oke, dia bener semua, tapi dia berhasil ngerjain 15 soal. Padahal kandidat lain itu rata-rata 30 ke atas kayak gitu. Itu kan pasti sebagai bahan pertimbangan. Passing grade-nya 70, nilaimu 75. Tapi yang lain 90, 93, 92 gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi balik lagi ya, ada yang relatif, ada yang enggak ya gitu. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Sebenarnya psikotes tuh nggak perlu belajar jawabannya. Yang perlu belajar itu adalah cara menjawabnya Hmm. gitu. Jangan sampai kayak gini, oh kalau yang ini tuh cara ngejawabnya gimana sih? Milih salah satu atau gimana gitu. Karena kalau menghafal jawaban juga menurutku kurang oke sih. Yang kedua adalah kamu harus mengatur ketenangan pada saat sebelum tes. Jadi jangan sampai besok mau psikotes hari ini kamu stres nah, gitu. Itu akan mempengaruhi juga loh. Kecepatan Hmm. menghitung, fokus gitu, kondisi psikologis itu akan ngaruh banget ya di situ. Jadi Hmm. ini aku secara umum di situ dulu ya, karena balik lagi aku bukan HR, Hmm. aku bukan ilmuwan psikologi, bukan psikolog, jadi aku nggak mau ngomong Hmm. terlalu detail untuk case ini. Iya. Yang jelas tadi, Oke. at least kamu harus tahu dulu terkait dengan disebut bisa benar bisa enggak tergantung soalnya tipenya yang kayak gimana gitu ya. Yang relatif relatif tadi bisa Iya. tes kepribadian yang DISC dan temannya itu relatif misalkan kayak gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu. Ya, ini soal psikotes tuh itu dulu ya. Kita Oke. geser. Nomor dua, tips berkaitan dengan interview. Interview itu adalah proses menyampaikan informasi. Hmm. Jadi, biar kamu lolos interview HR atau user, kamu harus punya persiapan dari sisi menyampaikan dan dari sisi informasi. Menyampaikan ini artinya kamu latihan ngomong. Nggak ada orang jago interview itu cuma mendengarkan konten, mendengarkan ini itu, baca ini tuh nggak ada. Praktek ngomong. Mulai ngomong sendiri, ngomong lihat kaca, role play sama temen, cari mentor, cari ini gitu. Itu harus lisan ngomong. Jadi biar kamu ini mengurangi kemungkinan gagal gara-gara cara jawabmu itu salah atau nggak menarik. Ini berkaitan sama komunikasi verbal dan non-verbal kan kamu yang melajarin itu. Iya. Itu. Ya, yang berkaitan sama verbal tuh ya you know lah kamu kayak gimana. Yang non-verbal, eye Iya. contact, gesture, ekspresi dan lain-lain gitu-gitu. Iya. Itu kamu harus bagus dari sisi ini. Ini baru kalau kamu udah jago ini baru sisi menyampaikan 50%. Hmm. Yang kedua, informasi. Informasi ini minimal kamu menguasai 4 hal. Pertama, baca ulang CV-mu, baca ulang transkrip nilaimu, baca ulang portofoliomu. Jangan sampai terakhir kali kamu baca CV-mu adalah pada saat kamu membuatnya. Jangan sampai terakhir kamu baca portofolio saat kamu membuatnya. Jangan sampai terakhir baca transkrip saat kamu nge-scan itu. Nanti jawabanmu jadi terlalu umum. Contoh nih, ngelamar jadi staf Hmm. admin, kan kamu pengen jadi staf admin. Kamu Hmm. kamu lulusan administrasi perkantoran S1 misalkan. Harusnya banyak istilah-istilah di kuliah kamu yang kamu munculkan. Tapi Oh. karena nggak pernah baca ulang dokumenmu, kamu ngomongnya tuh seolah-olah cuma lulusan SMA SMK, mohon maaf.
yang lagi pengen jadi admin. Jadi jawabannya terlalu umum gitu ya. Jadi baca ulang dokumenmu. Nomor dua, riset soal perusahaan. Cari tahu ini perusahaannya, ada website, ada sosmed, cari tahu sedalam mungkin. Nanti bayangkan peran kamu gimana. Ketiga, riset soal posisi yang kamu lamar. Kamu pengen jadi apa? Customer service. Aku belum pernah jadi CS. Tapi di luar sana kamu bisa browsing. Tugas tanggung jawab CS, KPI CS gitu. Di TikTok kamu nyari tuh ada in my life sebagai CS gitu. Udah gitu kan banyak tuh. Tugas harian, mingguan, bulanan, KPI-nya, cara berpakaian, cara gini-gitunya bisa. Jadi ketiga adalah Hmm. riset soal posisi. Yang keempat adalah pelajari pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Di channel YouTube tuh ada Oh. tuh playlist tas interview, ya kan? Hmm. Atau kamu nyari sumber lain terserah. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan interview yang udah biasa ditanyakan di semua interview yang sifatnya umum. Jangan sampai pertanyaan umum pun kamu juga bingung. Silahkan perkenalkan diri Hmm. Anda, apa motivasi Anda, apa kelebihan dan kekurangan Anda, apa rencana Anda 5 tahun ke depan, berapa gaji yang diinginkan, ada pertanyaan lagi atau enggak, gitu-gitu yang cuma begitu-begitu saja, kamu bingung gitu. Nah, itu kan konyol gitu. Nah, dengan menguasai 4 poin ini artinya kamu udah kuat dari sisi informasi dan menyampaikan dan informasi tadi ya harus balance. Karena kalau nggak balance nanti aneh. Misalkan kamu banyak Hmm. baca, banyak nonton konten, ngasih makan otak, tapi prakteknya kurang, menyampaikannya kurang, informasinya banyak. Hmm. Nanti kebanyakan tuh ngeluhnya, Kak aku tuh tahu harus jawab gimana, tapi ngomongnya kok belibet ya, nyusun katanya tuh susah. Lah iyalah Hmm. orang mulutmu nggak dilatih gitu, lebih ngelatih otak, makanya mulut nggak bisa ngikutin kecepatan otakmu kayak gitu. Atau dibalik, latihan ngomongnya tuh banyak, atau mungkin nggak latihan karena kebetulan dia udah kerja nih, jadi kan banyak ngomong sama orang di kantor. Tapi dia kurang ngeluangin waktu untuk interview, kurang ngeluangin waktu untuk baca ini itu gitu kan. Akhirnya pada saat interview tuh kayak biasa aja. Tapi dia nggak Hmm. lolos. Sering kali ngeluhnya, Kak, perasaan semua pertanyaan interview bisa aku jawab deh. Kok aku nggak lolos ya? Gitu. Ini paling sering yang ngeluh kayak gitu tuh orang yang sedang bekerja dan pengen pindah kerja. Kenapa? Karena dari Hmm. sisi menyampaikan dia udah terbiasa. Karena dia pakai terus, tapi dia kurang ngeluangin waktu di sini, sehingga jawaban dia itu kurang tajam. Ngomongnya terlalu diplomatis, terlalu umum, gitu. Padahal interview itu tadi, HR sama user ada kesamaan. HR sama user tuh interview tuh ada 3 tujuan. Yang pertama itu mengetahui, dua melengkapi, tiga mengevaluasi. Satu mengetahui, artinya mengetahui informasi baru yang di tahap sebelumnya tuh kita nggak tahu. Di CV nggak Hmm. ada, di psikotes belum terukur, ternyata di interview tuh dia ngomong itu, ya kan? Yang kedua, melengkapi info yang sebelumnya udah ada. Yang tadinya kita taunya sedikit jadi banyak, yang sempit jadi luas, yang Hmm. dangkal jadi dalam, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi. Evaluasi ini pengen tahu yang berkaitan dengan ini anak kira-kira layak nggak lanjut ke tahap selanjutnya. Karena proses Hmm. rekrutmen itu adalah evaluasi step by step. Kamu ngirim lamaran ke aku misalkan, perusahaanku, aku HR-nya misalkan. Oh, berdasarkan CV ini, kamu cocok untuk profesi ini. Lanjut ke tahap selanjutnya. Oh, berdasarkan psikotes Hmm. dan CV, cocok lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Maka evaluasi itu tetap ada kayak gitu. Bedanya nanti Hmm. kalau HR lebih ke personalitinya dia, kalau user lebih ke kesiapan dia bergabung dengan timnya user ini. Ini anak kira-kira cocok nggak dengan gaya komunikasiku, kepemimpinanku. Ini anak udah tahu banyak nggak? Gampang nggak dia diajarin, diarahin? Ini aku udah ada tim, kira-kira dia bisa ngikutin kecepatan kerjanya nggak? Bisa berbaur nggak? Kayak gitu. Jadi hal-hal yang lebih teknis tuh akan lebih ditanyakan di interview user. Nah, tapi kadang interview Hmm. HR tuh ditanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Kenapa? Ini ada macam-macam. Bisa berkaitan dengan motivasi kerjanya kamu, ya kan? Yang kedua, distraksi. Ada nggak masalah-masalah yang sifatnya pribadi itu yang bikin kamu nanti ada potensi nggak fokus di kerja atau cepat lambat resign? Tadi kalau ditanya domisili Oh. juga, misalkan domisili sini saya gini 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 ya, nanti ada alasan karena gini, kebanyakan orang kan lebih suka kerja di dekat tempat tinggalnya kan, kayak gitu. Iya. Nah, makanya faktor domisili itu buat Hmm. retensi, kayak gitu, ya kan? Hmm. Gitu. Terus yang sifatnya sama marital status tadi, ada rencana gitu-gitu, ya balik lagi. Ini jangan sampai habis aku rekrut langsung cuti nih, atau Oh, nanti habis itu betul. ada alasan tiba-tiba resign nih gitu. Mau ikut ke sana gitu. Nah, itu pertimbangannya banyak, belum nanti benefit-benefit yang dikenakan. Misalkan Hmm. tunjangan ini itu buat dia dan family dia dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu juga ada. Tapi di garis bawahi, kalau pertanyaan yang sifatnya pribadi itu memang menurutmu itu udah terlalu privacy, maka kamu punya hak untuk tidak memberitahu terlalu detail.
Kamu punya hak untuk itu. Hmm. Terus minta untuk lanjut ke tahap selanjutnya kayak gitu. Nah, itu adalah jawaban komplit dari pertanyaanmu yang banyak banget gitu. Oke. Oke, Sampai di sini oke cukup jelas Kak. gak? Cukup jelas gak? Cukup Kak. Oke.